patah hati aja lah ya. Dikarenakan dia patah hati, lalu dia gitulah. Wah, akhirnya dia kembali ke Kristen. Nah, Bang nih Oki, kenalin ini Bang Juma, tahu ya siapa Bang Juma? Beliau adalah kalau kita bilang gurunda daripada apologet Islam, ya, apologet Islam Indonesia. Jadi ini temanya adalah keselamatan. Saranku buat kau Oki, siapkan mentalmu. Oke, silakan atau Bang Juma mau prolog dulu atau Oki yang mau prolog duluan? Boleh 5 menit. Oh iya, Bang Juma, aku udah sampaikan dengan Bang Juma bahwa kamu minta timer. Tapi pesan dari Bang Juma, timernya 1 menit, gimana? Waduh, cepat sekali. Nggak. Ya ngomong langsung sama orangnya. Gimana kalau 3 menit Bang Juma? Kalau Bang Juma tuh nggak keberatan sih ya, mohon maaf ya. Oke, boleh, silakan. Mohon maaf ya Bang Juma ya, saya minta 3 menit ya. Jadi sampai. Kalau boleh tahu berapa lama Bang Juma, takut mengganggu waktu Bang Juma istirahat nih, 1 jam atau? Maksimal 1,5 jam kali ya. 1,5 jam ya? Boleh. Maksimalkan ya Bang Juma ya? Boleh. Boleh. Oke, siapa di luar yang prolog, Bang Juma atau Oki? Bebas, Bang Juma duluan mungkin, silahkan. Kelihatan gak ya? Kelihatan. Ingatkan aja nanti Kak. Ingatkan aja. Tapi biar kalian sama-sama melihat. Tolong diingatkan. Nah, biar sama-sama melihat. Oke. Siapa di luar? Boleh saya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat malam buat teman-teman non-muslim dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini kita berbicara mengenai satu materi yang sangat-sangat penting ya di dalam keagamaan kita, karena yang kita inginkan dalam kehidupan kita beragama selain kehidupan sosial kita setiap hari, tentu dalam berkeyakinan adalah bagaimana kita bisa selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada umat Islam di dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan kemudian dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Jadi di situ ada cinta. Situ ada kasih sayang yang pencipta alam ini akan berikan kepada siapapun yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan. Sehingga kenapa kemudian ketika ada misionaris datang atau ada gerakan kristenisasi masuk ke Indonesia, kenapa orang Indonesia ini susah untuk meninggalkan Islam yang begitu dalam pandangan orang di luar Islam itu begitu apik, kemudian aturan-aturannya begitu ribet di dalam kemudian mencari posisi sebagai seorang Islam yang baik. Ketaatan melaksanakan perintah, ketaatan menjauhi larangan. Dan perintah itu tidak sedikit, perintah itu banyak sekali dalam Islam. Tetapi mereka pingin kemudian dicintai oleh Allah. Maka mereka mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mau mengikuti yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lalu Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatain, kata Allah, barang siapa yang takut kepada penciptanya maka disediakan oleh Allah surga yang mana mereka hidup di dalamnya kekal. Yang takut loh ya, yang takut kepada pencipta, bukan yang tidak takut kepada Tuhannya, malah Tuhannya yang takut kelihatannya kepada umatnya. Saya kira begitu dari saya sebagai pembuka, bahwasanya ketika umat Islam diajarkan siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka kaidah dari Nabi Muhammad Bang. Betul-betul diikutin. Silakan.
Oke, selamat Oke. malam teman-teman muslim semua. Teman-teman Kristen, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum saya opening statement, saya mau sampaikan buat teman-teman Kristen, kalau bisa jangan ada komentar menghujat di bawah. Karena kita anak-anak Tuhan, kita punya kualitas yang berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang konsep keselamatan, di dalam iman Kristen itu jelas sekali. Ketika kita ingin selamat, maka kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati di dalam Yakobus. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 menebus kita dengan darahnya yang mahal? Karena yang pertama, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah. Yang diselamatkan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah. Nah, yang menyelamatkan harus manusia. Dengan catatan, manusia yang tidak berdosa. Tapi nanti tolong narasi saya jangan dipotong. Maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Nah, kalau kita bicara juga tentang keselamatan, upah dosa ialah maut. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Karena kehidupan daging ada di dalam darah, maka orang-orang berdosa hanya mungkin diperdamaikan dengan Tuhan lewat penumpahan darah. Di dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Jadi pengorbanan yang dilakukan dalam perjanjian lama disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Jadi kalau kita bicara tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen jelas sekali. Ketika kita ingin selamat, maka kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Di dalam Yakobus. Nah, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang dari semua pemuka agama, dari semua nabi yang pernah ada, cuma Tuhan Yesus yang berani bilang, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu semata-mata karena kasih Tuhan terhadap kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktunya habis. Oke, izin itu sebentar itu. Mungkin Ya. untuk Bang Zuma sama Adinda, oke ya. Untuk narasinya mungkin kata-kata MATI itu dipelintir dengan kata-kata lain mungkin ya. Karena kan ini TikTok ini Bun-bun agak aja kali sensitif ya, di Bang. 2000. Ya bun-bun aja. kali ya. Bun-bun Metong aja. boleh atau kata lain. Oke, Kalau oke. enggak nanti kita rungkat ini. Oke, lanjut ya Bang Go. Ya, minta maaf. Baru ya, ini Bang. kata-kata BODOH tidak boleh disebut. Harus longor lah gitu. Ya. Terus. Oke, lanjut Bang Juma. Iya, baik. Jadi sangat menarik yang disampaikan oleh saudara panggilannya Oki ya. Keselamatan dengan darah Yesus. Yesus ini entah Tuhan entah manusia, nanti dijelaskan sama kita. Tapi di dalam pengajaran Bani Israel tidak ada keselamatan itu dengan menggunakan tumbal manusia. Itu dulu. Bahkan kalau kita melihat dalam Imamat 18 nomor 21, Tuhan sangat melarang mengorbankan manusia untuk melakukan kemudian prosesi ibadah atau keagamaan. Nah, kalau ada tadi dia mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah buta, lalu bagaimana dengan iman tanpa akal? Apa akibatnya kalau iman tanpa akal? Cuman iman itu, percaya itu. Siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ya itu cuman iman. Tapi kalau tanpa akal, bukankah Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan itu kudu wajib menggunakan akal? Makanya di dalam Al-Quran itu nanti di neraka. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang yang ada di dalam neraka nanti akan menyesal dan berkata, sekiranya ketika saya hidup di dunia menggunakan akal sehat, tidak mungkin saya menjadi kafir.
Tidak mungkin saya menyembah sesama makhluk. Dan tidak mungkin saya berada dalam api neraka. Oleh karena itulah kemudian ketika di Islam berbicara mengenai keselamatan, maka keselamatan itu harus bersumber dari Allah yang mengatakan. Ketika mengutus Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang harus mengatakan, bukan oknum lain. Nabi Muhammad sendiri yang harus mengatakan bahwasanya keselamatan itu harus berasal dari Allah dan disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau yang mengatakan itu kepada kaumnya. Makanya tadi dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad yang menyampaikan, jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Maka Nabi Muhammad diikuti. Ketika mereka beribadah, kami ikuti ibadahnya. Ketika beliau Islam, kami ikuti Islamnya. Beliau mengajarkan dinul Islam, maka kami umatnya mengikuti tersebut. Nah, ini ada agama Kristen. Menyembah Yesus, korbannya adalah manusia, ibadahnya minggu, tempat ibadahnya gereja. Itu yang menjamin keselamatan itu siapa? Ini perlu. Kalau di umat Islam itu kan jaminannya sudah jelas. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mukmin. Beruntung orang-orang yang mukmin. Nah, ada nggak di dalam Bible beruntunglah orang-orang Kristen? Tidak ada. Jadi keselamatan ini dari mana? Diterima dari mana keselamatannya? Dari Paulus mungkin. Kalau dari Yesus tidak ada dalil untuk Kristen dari Yesus. Bang, habis Demikian. waktunya Bang. Oke, saya tanggapi dulu apa yang menjadi narasi Bang Juma. Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya, Tuhan Yesus itu adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menghapus kita dari kutuk dosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 tadi yang saya sampaikan, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya, pengorbanan yang dilakukan dalam perjanjian lama disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Ayatnya Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah anak domba Allah menghapus dosa manusia. Jadi kalau kita mau selamat, jelas sekali Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena seperti yang saya bawakan tadi, Yohanes 14 ayat yang ke-6, cuma Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya mau bertanya sedikit ya dengan Bang Juma. Apakah jaminan keselamatan di dalam iman Bang Juma itu ketika kita mengikuti Nabi Muhammad? Saya minta data dan dalilnya dulu nanti, karena saya tadi nggak dengar apa data yang disampaikan Bang Juma. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah semua muslim itu dipastikan akan selamat ketika dia mengikuti Nabi Muhammad? Ya, jadi dua pertanyaan saya dulu dengan Bang Juma. Saya tambahkan lagi karena masih ada waktu 1 menit. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Ketika kita mau selamat, Tuhan itu memberikan kita kepastian akan hidup yang kekal. Bagi mereka yang akan menerima dan menerima Tuhan Yesus sebagai keselamatan yang telah disediakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 sampai dengan 13 jelas sekali. Dan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24 saya bawakan Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, jadi itu ketika kita ingin selamat, maka kita harus mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Jadi itu yang saya tanggapi dari Bang Juma. Silakan di stop dulu aku. Oke, baik. Jadi Utar Bang, utar Ya. Bang. gimana? Utar. Oke, silakan Bang. Baik, jadi
Nabi Muhammad SAW menyampaikan, waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang zalim ini? Bukankah mereka yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia sudah didatangkan kemudian Islam kepadanya. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah orang yang mengikuti Nabi Muhammad dijamin masuk surga? Yes. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Ali Imran ayat 31. Dicintai oleh pencipta langit dan bumi, tidak mungkin disimpan di neraka. Dosa-dosa dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, tidak mungkin disimpan di neraka. Jaminannya di dalam Al-Quran, al-mu'minun kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu mereka yang melaksanakan sholat. Apa yang diberikan oleh Allah ketika orang Islam itu melaksanakan sholat? Alladzina yarithunal firdaus. Jelas itu. Jaminan firdaus. Hum fiha khalidun. Al-mu'minun ayat 10 ayat 11. Orang yang sholat mewarisi firdaus. Saya ulang lagi, orang yang sholat mewarisi firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Nanti saya akan bertanya, orang yang ibadah minggu tolong tunjukkan jaminan keselamatannya. Di mana dalilnya? Tapi dari Yesus, bukan dari Paulus. Karena Yesus tidak mengenal Paulus. Yang mengenal Paulus itu adalah Kristus yang datang dalam bentuk cahaya. Dan itu adalah Kristus palsu. Saya bisa buktikan itu. Yang saya minta jaminan keselamatan, sebagaimana saya ditanya, mana jaminan keselamatan umat Islam? Umat Islam sholat, umat Islam mukmin. Jaminan keselamatannya mewarisi surga firdaus. Al-Mu'minun ayat 10, ayat 11. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang sholat, yang mewarisi firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jaminan langsung dari langit. Nah, yang Anda tunjukkan tadi itu jaminan dari Paulus. Paulus sendiri tidak dikenal oleh Yesus anak Maria. Yang mengenalnya adalah Kristus yang bukan manusia. Yang datang padanya pada padang gurun. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Sedangkan Yesus yang asli tidak mengenal Kristen. Nah, jadi kalau saya katakan di dalam Al-Quran jaminan keselamatannya adalah orang-orang mukmin, mereka mewarisi firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tolong kasih data di dalam Bible. Elohim, Tuhannya Bani Israel, menjamin orang yang ibadah minggu. Silakan. Masih ada waktu saya? Oh, silakan. Bentar Rocky ya, tunggu ini. Karena gak dihabisin waktunya, jadi harus ini. Kecil kali deh, aku gak melihat itu. Mataku udah ngantuk. Oke, silakan Oke. Oke. Harus dibesarin kalau mau besar, Bang. Ya, saya tanggapi dulu ya. Tuhan Yesus itu tidak mengenal Kristen. Lah memang betul, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Dan di dalam iman Kristen, agama itu tidak menyelamatkan. Di dalam iman Kristen, agama itu tidak menyelamatkan. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi di dalam iman kami, Kristen itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat yang ke-9 tadi. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan berarti yang menyelamatkan itu adalah agama Kristen. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Dan agama tidak menyelamatkan di dalam iman kami. Karena apa? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah orang yang beribadah ke gereja itu diselamatkan? Saya garis bawahi dulu buat teman-teman ya. Jadi gini, kita beribadah ke gereja itu untuk apa? Untuk mempertahankan iman kita. Beribadah ke gereja membantu orang percaya mengingat mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Di mana ayatnya? Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ke-25. Maka ketika kita mengingat Tuhan dengan kita beribadah ke gereja, maka kita akan diselamatkan. Karena apa? Kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita mengingat kalau Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-20, menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dengan apa? Dengan kita beribadah ke gereja. Itu dua pertanyaan dari Bang Jumana. Kalau buka data dipotong waktu atau enggak sih ya? Tapi saya usahakan cepat untuk buka datanya. Ya, tadi Bang Juma. Pausekan. Tadi Bang Juma menyampaikan. Aku pausekan.
Tapi Oki santai aja Ki, gak usah ini kali nadamu. Santai Enggak, aja. aku bukan marah Kak. Emang gimana ya orang diskusi aku emang begitu. Ya mohon maaf ya buat teman-teman Islam ya. Aku enggak marah sama Bang Juma apalagi. Saya bukan siapa-siapa. Untuk Bang Juma enggak ada kapasitas saya untuk marah dengan Bang Juma ya. Tapi memang nada saya ketika berdiskusi seperti itu. Iya, semangat. Gitu nah. Silakan. Oke, ini aku pausekan sambil nunggu datang. Ya, jadi Bang Juma tadi bilang kalau orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu pasti akan masuk surga. Ya, saya akan bukakan di dalam Quran Bang Juma dulu. Saya tidak menafsirkan ya teman-teman ya. Oke, di dalam- mulai berjalan ya waktu. Ya, di dalam surat ke-46 ayat yang ke-9. Surat 46 ayat yang ke-9. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, Nabi Muhammad aja tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-9. Nah, terus di dalam hadis Ibnu Majah 3982, di sini ada 73 golongan muslim dan cuman satu golongan yang akan masuk surga, sedangkan 72 golongan tidak akan masuk surga. Pertanyaan saya, satu golongan ini yang akan masuk surga, golongan apa? Ketika Bang Juma tadi bilang ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, maka kita akan pasti masuk surga. Sedangkan di dalam hadis Ibnu Majah 3982, cuma ada satu golongan yang akan masuk surga. 72 golongan tidak akan masuk surga. Nah, satu golongan ini golongan apa dan 72 itu golongan apa? Saya minta data dan dalilnya. Silakan. Oke, waktunya habis. Oke. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Manusia yang diutus kemudian, manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad itu, menurut hadis yang Anda bawa itu terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya ada satu yang masuk surga yaitu Islam. Bedakan dengan Musa alaihissalam, Musa diutus hanya satu golongan. Yesus diutus. Nabi Muhammad litubayyina linnasi, Anda baca surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Manusia setelah beliau datang kemudian terpecah menjadi beberapa golongan dan hanya ada satu golongan yang selamat. Siapa mereka? Islam. Golongan yang lain tidak masuk. Padahal mereka adalah kaumnya Nabi Muhammad. Anda kaumnya Nabi Muhammad. Tetapi Anda tidak masuk dalam kelompok yang satu tersebut. Yaitu yang berjamaah. Mereka yang berjamaah ini yang dimaksud dinul Islam. Nah, kemudian tadi Anda mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama. Lalu Kristen itu apa? Partai. Kelompok capir atau apa? Anda juga mengatakan bahwa Yesus tidak membawa agama. Anda salah. Anda menyebut akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itulah agama Yesus. Agama itu keteraturan. Agama itu ajaran. Milah, jalan. Itu agama, itu jalan. Bagaimana orang berhubungan dengan Tuhannya, bagaimana hubungan dengan manusia, itu agama. Itu disebut agama. Yesus membawa ajaran, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa yang disampaikan? Menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Makanya di dalam Yohanes 5, Yohanes 17 nomor 8, segala firman engkau berikan telah aku sampaikan, muridku menerimanya. Ending setelah menerimanya, dia percaya bahwa aku adalah utusan. Satu hal kebanggaan saudara, Kristen pengikut Kristus. Betul, Kristen pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ingat Matius 24 nomor 24, apa kata Yesus? Sebab Kristus palsu. Menyembah Yesus, menumpahkan darah manusia untuk dosa, itu bukan ajaran Yesus. Kemudian tadi surah apa yang Anda bawa tuh? Nabi Muhammad memang manusia biasa, beliau nabi, tetapi Allah yang ada di atasnya menjaminnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang salat? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi Muhammad.
Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Siapa yang sholat ini dijamin surga. Makanya saya minta, mana jaminan surga untuk Kristen? Tidak ada. Oke bang, habis waktunya. Oke. Oke, mana jaminan surga untuk Kristen? Jelas-jelas sekali ayat yang saya bawakan tadi. Di dalam Dari Yesus. Roma sorry. Ya, bentar waktu Sorry, saya berjumpa ya. tanya. Iya, siap. Dalam sorry, Roma sorry. 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terus juga di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus juga Tuhan itu memberikan kepastian hidup yang kekal di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24 jelas sekali jaminan keselamatan di dalam iman Kristen. Nah, terkait dengan jawaban Bang Juma tadi, siapa satu golongan itu adalah Islam. Loh, 73 golongan itu Islam Bang Juma. Tetapi cuma satu golongan yang masuk surga. 72 golongan tidak masuk. Kok Islam lagi? Datanya di mana? Yang saya tanyakan satu golongan ini yang disebut Al-Jamaah ini golongan apa? Datanya di mana? Dan 72 golongan ini datanya mana? Kenapa dia tidak masuk surga? Padahal dia mengimani Nabi Muhammad, kan Islam. Islam itu dibagi jadi 73 golongan. Islam 72 golongan yang mengikuti Nabi Muhammad ini tidak akan masuk surga, kan di situ kan? Islam kan mengikuti Nabi Muhammad. Dan satu golongan yang akan masuk ke surga, Al-Jamaah. Datanya di mana? Bang Juma, itu yang pertama. Dan yang kedua Bang Juma, ini di dalam hadis Muslim 16:21 ketika Bang Juma tadi bilang kalau Nabi Muhammad itu adalah jaminan keselamatan. Ya, hadis Muslim 16:21. Ia berkata, Rasulullah bersabda, aku mohon izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Ketika Nabi Muhammad meminta izin, untuk ibunya pun tidak diperkenankan, Bang Juma. Nanti saya minta tolong Bang Juma jelaskan ya tentang hadis Muslim 16:21 ini seperti apa. Maksudnya kenapa ketika Nabi Muhammad itu memohon ampun bagi ibunya kok tidak diperkenankan. Saya minta data dan dalilnya. Oke, teman-teman aku tambahkan karena masih ada waktu ya. Jadi kalau bicara tentang jaminan keselamatan itu saya akan bacakan di dalam Yohanes 5 ayat 24 tadi saya belum bacakan ya. Saya akan bacakan masih ada waktu saya Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan ia percaya kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan Waktunya habis. Lanjut Bang Juma. Bang ke-mute Bang. Bang ke-mute. Akulah jalan. Yohanes 3 nomor 16. Percaya akan Yesus. Mustahil jadi Kristen. Yesus tidak bawa agama. Yesus tidak pernah mengajarkan masuk ke gereja, makan babi, tidak bersunat, bernyanyi di gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan sekedar mengenal kitab Anda saja Yesus tidak. Camkan dulu itu. Yang pertanyaan saya yang pertama tadi itu belum tersentuh sedikit pun. Mana keselamatan bagi mereka yang ibadah minggu? Enggak ada dalilnya keselamatan itu. Sementara ketika Anda bertanya, mana keselamatan di Islam? Kada aflahal mu'minun. Nah, orang beriman sholat itu Firdaus tempatnya, udah selesai di situ. Firdaus tempatnya. Kemudian ketika Anda mengatakan nabiku, ibuku, kalau kita melihat data itu dalam hadits, tidak ada kemudian diterangkan bahwasanya itu berbicara mengenai ibu kandung. Tidak ada. Lagi pula kaidah di Islam, Bung, tidak ada hukum bagi orang yang tidak ada hukum padanya. Kira-kira apa yang menyebabkan ibunya masuk neraka? Adakah perintah datang kepada mereka? Jangan begini, jangan begini. Tidak ada. Dia hidup, beliau ibunya hidup zaman patrah. Zaman di mana tidak ada utusan yang datang kepada mereka.
Apa yang menjadikan dia kemudian masuk neraka? Ada perintah, wahai ibunda Rasulullah, dirikan sholat. Enggak ada. Tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak ada Rasul diutus kepadanya. Tidak ada hukuman. Kemudian, tadi Anda mengatakan bahwasanya 73 golongan. Di situ tidak disebut sebagai umat Islam. Dia hanya mengatakan umatku terpecah menjadi 73. Umatku itu siapa? Seluruh umat manusia. Kenapa seluruh umat manusia? Karena umat Rasulullah itu adalah seluruh umat manusia. Dia diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Satu yang masuk surga. Siapa mereka itu? Mereka yang Islam, yang berjamaah beribadah kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ingat saudara, kalau dalil ini yang Anda besar-besarkan, ada dalil di dalam Matius 19 nomor 24. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Kira-kira orang Kristen ada gak yang lolos? Ada gak orang miskin di Kristen? Onta saja nih lebih sulit masuk surga. Lubang jarum lebih sulit. Lebih mudah onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Bagaimana orang Kristen? Ada gak yang miskin? Gak ada kan? Kaya semua kan? Nah bagaimana tuh? Oke Bang, habis waktunya. Iya. Oke, saya tanggapi dulu ya. Kata Bang Juma tadi, saya tidak menyenggol sama sekali apa yang menjadi pertanyaan Bang Juma. Tentang pertanyaan beliau, apakah datang ke gereja itu menyelamatkan. Di awal tadi saya sudah senggol di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Mengingat dan mempertahankan iman. Ketika kita datang ke gereja, maka kita itu mengingat dan mempertahankan iman kita. Maka kita beribadah. Datang ke gereja, beribadah ke gereja, membantu kami sebagai orang Kristen itu mengingat dan mempertahankan iman kami kepada Yesus Kristus. Di mana ayatnya? Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dari tadi saya sudah jawab ya teman-teman. Sebentar saya bacakan mungkin. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saya sudah jawab pertanyaan itu, sudah saya senggol. Sudah saya jawab dari awal tadi dengan Bang Juma. Oke. Terus pertanyaan kedua Bang Juma, kalau percaya kepada Yesus, mustahil jadi Kristen. Lah, yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus itu siapa? Kristen. Siapa lagi? Emang ada agama lain yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Kalau memang ada, tunjukkan pada saya. Karena apa? Landasan dasar iman Kristen adalah kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu landasan dasar iman Kristen. Dan itu landasan dasar yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Kalau memang ada agama lain yang mengajarkan itu, silakan. Nah, jadi Bang Juma tadi belum menyenggol ya teman-teman ya. Apa yang saya minta datanya di dalam surat Al-Kaf ayat yang ke-9. Saya tidak dapat datanya. Kalau masalah yang 73 golongan tadi oke. Gitu. Tapi yang surat Al-Kaf ayat yang ke-9 itu Bang Juma tidak menyebutkan datanya. Saya minta datanya Bang Juma. Ketika Nabi Muhammad aja tidak tahu dia berada di mana. Kalau seperti apa Bang Juma bisa memastikan kalau Nabi Muhammad itu ketika mengikuti Nabi Muhammad adalah jaminan keselamatan. Nah pertanyaan saya selanjutnya. Apakah di dalam iman Bang Juma, di dalam agama Islam itu mengenal namanya free will? Kehendak bebas. Kalau memang ada, saya minta data dan dalilnya. Dan kalau memang tidak ada, saya juga minta data dan dalilnya. Apakah ada namanya free will itu di dalam iman Bang Juma? Karena nantinya akan terkait dengan keselamatan di dalam iman Kristen. Karena apa? Kalau di dalam iman Kristen itu kami mengenal yang namanya free will. Itu silakan Bang Juma. Oke, baik. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwasanya kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman.
Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Bahkan Allah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam Islam itu. Anda mau beriman silakan beriman, Anda tidak mau beriman juga tak masalah. Tidak ada paksaan. Kehendak bebas di Islam itu, makanya tidak ada paksaan. Nah, yang saya minta tadi itu pernyataan Yesus, jaminan Yesusnya, Bung. Anda menunjukkan surah Ibrani. Itu tidak ada yang tahu dari Kristen Ibrani itu tulisan siapa. Siapa punya tulisan itu Ibrani itu siapa? Anda tahu siapa tulisan Ibrani itu? Gak ada yang tahu. Kalau begitu saya pun bisa bikin surat. Gak ada yang tahu. Yang saya minta jaminan keselamatan dari Yesus kepada saudara, kepada Kristen. Mana? Tertulis di mana itu jaminan keselamatannya? Sementara Yesus mengajarkan kasih itu di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, menempati tempat tertinggi yaitu surga. Itu kasih. Kasih apa yang datang dari Kristen? Gak ada kasih di Kristen, itu gak ada. Apa di Kristen? Mengajarkan menyembah Yesus, itu kasih. Oh tidak, neraka tempatnya. Menyembah Yesus itu neraka tempatnya. Mana dalilnya? Matius 7:22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan bernubuat. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa itu? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Selain Kristen? Ya Kristen. Kalau Anda mengatakan bahwasanya percaya akan Yesus. Saya katakan kalau Anda percaya Yesus mustahil jadi Kristen. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak Anda? Percaya enggak? Kalau percaya, sadar diri dong. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Seperti itu saudara. Ya, silakan. Tunggu dulu Ki, waktunya belum dihabisin Bang Juma. Oke, udah habis. Silakan. Oke, Bang Juma tadi bertanya di awal tadi ya. Masalah ketika datang ke gereja itu jaminan keselamatannya mana? Saya sebutkan di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Bang Juma bertanya lagi, jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus itu mana lagi? Gitu kan? Kita jawab lagi, nggak apa-apa teman-teman, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Makanya keselamatan itu ketika kita mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena cuma Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada selain itu. Ya. Kalau Bang Juma tadi bilang, Nabi Muhammad itu adalah jaminan keselamatan. Dan saya kalau minta tolong ya, dengan Bang Juma sebelumnya saya minta maaf kalau membacakan ayat Al-Quran, saya minta disebutkan ayatnya ya Bang. Nah, Quran apa, ayat keberapa, jadi saya bisa cross check apa yang Bang Juma sampaikan, bukan berarti saya tidak percaya, jadi biar enak. Oke. Biar saya juga bisa belajar ya, Bang Juma ya. Mohon maaf. Baik. Ya, terkait dengan kehendak bebas tadi Bang Juma. Terkait dengan kehendak bebas, saya bukakan di dalam Quran 16 ayat yang ke-93. Bentar ya, teman-teman. Oke, Quran 16 ayat yang ke-93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya. Bentar. Seperti apa Oki ini mau menggunakan kehendak bebasnya? Seperti apa saya ingin menggunakan free will saya ketika saya ini sudah ditetapkan untuk disesatkan? Terus seperti apa saya bisa menggunakan free will saya ini?
Karena jelas sekali di dalam surat 16 ayat yang ke-93, seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikan satu umat saja, akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, seperti apa saya bisa menggunakan free will saya ini kalau saya sudah ditakdirkan untuk tersesat? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada takdir di dalam iman Bang Juma? Kalau memang ada, saya minta data dan dalilnya. Silakan, Bang Juma, mungkin boleh di stop waktunya. Oke, baik. Ya, dia nggak bisa dipercepat, tunggu dihabisin. Makanya dia Gak habisin apa-apa, aja. sambil Bang Juma ambil aja. Nanti baru dimulai. Enggak, Bang Juma lagi. udah mau habis kok, 3 menit, 3 detik lagi. Oke, silakan Bang. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai data yang Anda bawakan tadi, saya belum menerima jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu saya belum temukan. Nah, terkait kemudian Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, telah datang rasulku Nabi Muhammad. Ali Imran Al-Maidah ayat 15-16. Nabi Muhammad telah datang kepadamu wahai ahli kitab, menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Lalu kemudian Allah datang melalui Rasul Muhammad SAW utusannya. Apa kata Allah? Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, dan juga kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihila manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, manusia akan ditunjukkan kepada jalan keselamatan. Itu dalilnya tuh. Nah, kemudian ketika saudara berbicara apakah ada kehendak bebas? Ada. Tadi kan saya sudah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran sudah ditumpahkan kemudian oleh Allah, sudah diserahkan semuanya. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman silakan. Siapa yang tidak mau beriman juga silakan. Yang disesatkan itu siapa? Mereka yang tidak mau beriman. Sekarang kalau saya tanya langsung kepada Anda, tolong dijawab. 3 detik saya kasih waktu saya. Siapa yang meminta Anda untuk menjadi Kristen menyembah Yesus? Tuhan saya atau Anda sendiri yang milih? Disuruh jawab. Jawab, Cuma 3 dikasih detik. waktu 3 detik. Tuhan saya yang menyuruh Anda menyembah Yesus Kristus atau Anda sendiri? Lanjut aja. Enggak, 3 detik. 3 detik, 3 detik. Lanjut aja. Nanti saya akan jawab. Lanjut aja, Bang. Anda menuduh Tuhan saya menyesatkan. Sementara Yesus pun tak menyuruh Anda menyembah Yesus, tapi Anda sendiri yang mau. Jadi yang disesatkan itu adalah mereka yang mau, yang meminta dirinya mau disesatkan, yang mau dirinya itu tersesat. Makanya di dalam kitab saudara coba Anda lihat, kalau ada data di 2 Tesalonika 2 nomor 11. Coba Anda baca itu. Siapa yang menghendaki kemudian kesesatan sehingga orang-orang itu percaya kepada dusta? Sedangkan dalam Islam jelas dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran sudah ditorehkan semuanya. Al-Quran sudah didatangkan. Tapi orang-orang masih mengingkari. Maka mereka kemudian yang menginginkan kesesatan. Bukan Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Sedangkan di kitab Anda ada enggak seruan kepada seluruh umat manusia? Ada enggak? Enggak ada. Berarti manusia yang tidak diseru itu adalah dibiarkan sesat. Shema Israel Adonai Elohenu. Shema Israel, Israel aja yang dipanggil. Yang lain? Ada dipanggil yang lain? Enggak ada. Habis waktu Bang. Tapi tunggu dulu. Oke. Gimana kalau ini nanti udah 1 jam diskusinya, setengah jamnya itu TikTokan aja boleh? Lanjut aja, Kak. Kalau TikTok itu aku kurang dapat poin. 3 menit. Kurang kuat suaramu Ki. Lanjut aja, Kak. 3 menit aja. Kalau TikTokan itu aku nggak dapat poinnya. Nanti malah debat kusir takutnya. Gitu. Berapa Oke, menit nggak lagi DST? Masih Bang, lama cuma lagi kalau Bang, sejam misalnya lagi. udah ngantuk, jangan setengah jam tuh nggak apa-apa, Bang. Mau 15 menit aja. Bukan, tutup. ini bukan masalah ngantuk. Saya cuman kejar poinnya aja. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen ini mana? Oke. Berapa menit lagi, Kak Isti? Itu kira-kira. 3 Enggak, menit. ini maksudnya gini Ki. Maksudnya ini gimana 1 jam aja pakai waktu Ki. Setengah Nggak jam. Masih lama lagi panjang. Masih panjang waktunya. Nggak, 1 Setengah jam lagi kita habisin pakai TikTokan waktu aja. gitu loh. Akan dapat poinnya, Kak. Kalau begini akan dapat poinnya. Dibandingin Oke lah TikTok, lanjut. akan- Lama akan lagi jadi 1 debat jam kusir. lagi. Oke lanjut. Oke.
Ya, karena pertanyaan Bang Juma tadi cuma satu ya teman-teman ya. Saya jawab melalui Yohanes 5 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Makanya ketika saya berpindah meninggalkan Tuhan Yesus dan saya kembali memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena saya yang memilih Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus yang memilih saya. Ayatnya di mana? Yohanes 15 ayat yang ke-16, Efesus 1 ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu jawabannya, dua data yang saya bawakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, Efesus 1 ayat yang ke-4. Nah Bang Juma, saya tadi tidak bertanya lagi tentang free will atau kehendak bebas itu Bang Juma. Tapi yang saya tanyakan lagi masalah takdir. Bang Juma tidak menyenggol takdir itu tadi. Apakah ada di dalam iman Bang Juma itu tentang takdir yang sudah ditetapkan? Kalau memang ada, datanya mana Bang Juma? Dari tadi saya tidak menemukan data. Nah ketika saya menjawab pertanyaan Bang Juma, saya selalu sebutkan ayat-ayat Alkitabnya. Ayat misalnya Yohanes 15 ayat yang ke-16, jadi kita bisa cross check sama-sama. Gitu ya. Nah jadi yang saya tanyakan dengan Bang Juma masalah takdir. Nah terkait dengan narasi Bang Juma tadi, saya menuduh Allahnya Bang Juma itu menyesatkan. Saya tidak menuduh Allah Bang Juma itu menyesatkan. Itu tertulis di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurang-urangi. Saya cuma membaca yang tertulis. Jadi saya tidak menuduh. Makanya saya meminta jawaban dari Bang Juma. Seperti apa saya ini menggunakan free will saya ketika saya sudah ditakdirkan untuk disesatkan. Jadi saya tidak menuduh. Tidak ada perkataan yang saya lebihkan di situ. Karena itu tertulis eksplisit, tertulis seperti itu. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi terkait pertanyaan saya tadi, saya tidak menuduh di situ. Saya cuma membacakan yang tertulis dan saya bawakan seperti apa saya ini ketika saya ditetapkan untuk disesatkan, seperti apa saya menggunakan free will saya. Itu yang saya tanyakan Bang Juma. Dan masalah takdir, tolong Bang Juma sebutkan datanya kalau memang melalui Quran, Quran apa, ayat keberapa, dan kalau memang melalui hadis, hadis apa, nomor berapa. Jadi biar kita dapat poinnya sama-sama, saya juga kan bisa belajar. Kalau Bang Juma cuma menyebutkan Arabnya, terus Bang Juma artikan sendiri, kan saya tidak tahu. Saya nggak bisa bahasa Arab soalnya. Itu silakan Bang Juma. Waktunya habis, silakan Bang Iya. Juma. Saya tanggapi yang pertama ya, terkait dengan Yohanes 15:16. Aku yang memilih kamu. Kamu siapa? Orang Kristen. Kan. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau? Satu di antaramu iblis. Yang dipilih oleh Yesus hanya Bani Israel. Tidak ada di luar Bani Israel. Jangan pede. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, kawan. Bukan untuk seluruh umat manusia. Jangan jadi serigalanya mardomba. Kemudian ketika Anda mengatakan di sana bahwasanya bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kamu di situ Bani Israel. Emang di situ ada orang Kristen? Gak ada. Kristen itu nanti muncul setelah Paulus ketemu dengan Kristus yang bukan anak Maria. Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu anak manusia. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, beda oknum. Beda itu, Saudara Oki. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, tapi ngaku Yesus Kristus. Sedangkan anak Maria yang datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel itu anak manusia, gitu loh. Nah, kalau di dalam Islam jelas yang sesat itu yang mau sesat, yaitu yang mereka kafir. Berbicara mengenai takdir, takdir itu ketetapan Allah. Itu ketetapan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itulah yang terjadi. Seperti tinggi ya tinggi, rendah ya rendah. Itu takdir. Kalau Anda kemudian mengatakan, oh saya sudah ditakdirkan masuk neraka, itu tidak ada di Islam. Anda yang memilih sehingga Anda masuk neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir
itu tempatnya masuk ke dalam api neraka. Kata Allah, siapa yang menginginkan Anda kafir? Anda sendiri. Siapa yang melarang Anda untuk masuk Islam? Anda sendiri. Bukan Allah. Coba, seruan Islam sudah datang kepada saudara kan? Tapi Anda tidak mau. Tadi saya membacakan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Andai saja Anda mau, silakan. Kenapa? Siapa yang larang Anda untuk menjadi orang beriman di Islam? Ada yang larang? Anda sendiri kan yang nggak mau. Bahkan Anda mengatakan Anda sudah pernah masuk Islam, katanya tadi hostnya mengatakan. Anda memilih keluar. Apakah ada Tuhan saya menyuruh Anda keluar? Enggak. Anda pilih sendiri itu. Enggak ada yang paksa. Saya harus keluar dari sini. Saya dilarang. Enggak ada yang larang. Begitu juga orang yang mau mu'alaf. Ada enggak yang maksa? Enggak ada. Berarti itu pilihan. Takdirnya orang kafir itu neraka. Takdirnya orang beriman itu di surga. Itu saudara. Oke, waktunya habis. Tunggu Ki. Jadi sebelum itu aku luruskan dulu. Bang Juma yang bilang dia pernah Islam bukan host tapi aku. Oke, lanjut. Oke, ya Bang Juma tadi membawa Yohanes 6 ayat yang ke-70. Bang Juma kalau baca Alkitab dibaca sampai habis ya Bang ya. Jangan cuma ujung atasnya aja. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Lah di sini tidak ada kaitannya dengan Kristen Bang. Di sini Tuhan Yesus memilih 12 muridnya. Ya, jadi tolong kalau baca Alkitab dibaca sampai habis ya Bang Juma ya. Nah Bang Juma, saya kok tidak dapat sama sekali ya, apa yang, mohon maaf sebelumnya, saya tidak dapat data sama sekali dari pertanyaan saya tadi Bang Juma. Data yang saya butuhkan data Bang Juma. Terkait masalah takdir, datanya nggak ada. Dan Bang Juma tidak menyenggol sama sekali pertanyaan saya terkait takdir ini. Sudah berapa menit ini? Saya bertanya, tentang masalah takdir, datanya mana Bang Juma? Tentang takdir ini tolong disenggol dulu. Ya, tolong dijawab dulu mengenai takdir itu. Apakah ada takdir di dalam iman Bang Juma? Kalau memang ada, data dan dalilnya mana? Tunjukkan saya. Karena ini akan terkait nanti dengan free will tadi. Ini akan ada korelasinya dengan free will tadi. Tolong Bang Juma tanggapi dulu. Setelah ini seperti apa saya mau lanjut ke pertanyaan yang lain. Ketika masalah takdir aja kita belum disenggol sama sekali Bang Juma. Nah terkait pertanyaan Bang Juma tadi dengan Yohanes 6 ayat yang ke-70. Terus mengaitkan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel saya jelaskan dulu. Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Allahnya Israel. Dan Yahweh mempercayakan orang-orang Israel untuk menjadi saksinya di dalam Yesaya 43. Kristen itu punya alasan yang besar untuk mengikuti ajaran yang berasal dari bangsa Israel Bang Juma. Karena di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat jelas sekali. Itu nubuatan untuk siapa? Yesaya 43 ayat yang keempat. Sebentar ya. Saya bacakan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini terkait dengan nubuatan kalau Tuhan Yesus itu akan datang untuk menghapus kita dari kutuk dosa. Makanya Kristen itu mengikuti ajaran Allahnya orang Israel. Betul apa yang Bang Juma sampaikan tadi. Oke Bang Juma tolong masalah takdir diselesaikan dulu. Silakan. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai takdir, Al-Quran surah Yunus ayat 61, Al-An'am ayat 59, surah Al-Hadid ayat 22 dan seterusnya. Banyak pun itu. Andai saja Anda punya pemahaman yang tinggi, Anda sudah paham sebenarnya. Neraka surganya orang itu ditentukan oleh orang itu sendiri. Kan tadi saya bertanya, saya kasih waktu 3 detik, tapi Anda nggak menjawab. Dikasih waktu 3 menit, Anda nggak nyentuh. Anda mengatakan tidak menyentuh, tidak menyentuh. Anda yang tidak menyentuh. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana?
Itu pertanyaan saya sudah hampir sejam. Anda hanya menunjukkan kemudian perkataan Yesus kepada Bani Israel. Anda mengatakan perkataan Efesus, ucapan Paulus. Sementara Anda membawa Yohanes 6 nomor 12. Yesus yang memilih, yang dipilih Kristen atau Yahudi? Kan Yahudi yang dipilih di situ. Kristennya mana Kristennya? Nah, inilah susahnya kalau kita kasih waktu. Ini yang saya nggak suka. Kita tiktokan aja supaya Anda itu tidak bisa membual. Anda membual, membawa data kitabnya Yahudi. Yang saya minta jaminan Yesus kepada ente saudara. Mana? Jaminan Yesus untuk ibadah minggu itu mana keselamatannya? Menyembah Yesus mana keselamatannya? Coba itu aja dulu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Orang-orang yang mempertuhankan Yesus. Bukan percaya ya. Yang mempertuhankan, mengibadahi, menyembah Yesus. Mana jaminan keselamatannya? Ada. Tunjukkan. Kalau tidak ada nggak usah kita lanjut. Percuma. Ini data kita. Ini tema kita yang Anda pilih mengenai keselamatan. Kalau saya kada aflahal mukminun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Mana beruntung orang-orang Kristen? Mana dalilnya? Ada? Nggak ada. Yang Anda tunjukkan dalil-dalil apa itu? Ucapan-ucapan Yesus kepada Bani Israel. Anda sangka itu ucapan untuk Kristen. Di mana Yesus? Coba. Tunjukkan kepada saya Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh manusia. Ada dalilnya. Untuk membantah ucapannya dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Mana ucapannya untuk orang Indonesia? Ada. Paling Matius 28 ucapan orang yang keluar dari kubur. Yang saya minta jaminan keselamatan saudara. Kalau tidak ada percuma kita berdiskusi. Untuk apa? Anda keluar-keluar bawa data ini, data Yesaya, data kitabnya agama Yahudi. Yang saya minta Kristen. Dari Yesus ke Kristen. Itu loh yang saya minta. Jadi kalau misalnya ada orang Islam yang mau ke Kristen pindah, ada jaminan keselamatannya. Bukan dari Paulus. Bukan juga jaminan Yesus kepada Bani Israel. Yang saya minta kepada kalian Kristen. Ada enggak? Itu loh yang saya minta. Oke, habis waktunya Bang. Oke, silakan dijawab Bang ya. Juma, terkait Pertanyaan Bang Juma. keselamatan yang Bang Juma minta sudah beberapa ayat yang saya sebutkan kepada Bang Juma. Oke, kalau memang minta perkataan Tuhan Yesus, padahal sudah saya sebutkan di awal tadi, saya tambahkan lagi ayatnya Bang Juma. Di sini kita kalau diskusi jadi gini ya teman-teman ya, tidak ada bual-bualan karena pasti saya selalu sebutkan datanya. Oke, di dalam Yohanes 3 ayat ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yohanes 3 ayat ke-17. Saya tambahkan satu data lagi biar Bang Juma puas. Di dalam Yohanes 10 ayat ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dua data saya tunjukkan secara langsung untuk Bang Juma. Ya, ketika saya bertanya takdir dengan Bang Juma membawakan salah satu ayat Al-Quran yang surat Yunus ayat yang ke-61. Saya bacakan ya teman-teman ya, mohon izin ya. Engkau dalam kurung Nabi Muhammad tidak akan berada dalam suatu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukan tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu walaupun seberat jarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, kecuali semua tercatat dalam kitab. Gimana ayat ini menjelaskan masalah takdir, Bang Juma? Lah itu. Ya tolong Bang Juma jelaskan setelah ini. Apa itu takdir? Kan ketetapan sebentar, itu. Bang Juma. Inilah saya tidak sukanya kalau diskusi sama orang yang IQ rendah. Ketika Bang Juma bernarasi, saya tidak memotong sama sekali dari tadi. Enggak, masalahnya saya enggak suka diskusi Gitu. kayak begini. Bang Juma saudara. tadi Enggak framing senang. masalah Kristen ini itu. Ya saya minta dalilnya mana? Ucapan Yesus untuk Kristen. Ada enggak? Loh, tadi saya sudah bawakan Itu datanya, untuk Bang Juma. mereka. Mereka siapa? Loh, Bang Juma menginginkan data yang Bang Juma pengen. Yesus berbicara data di dalam Alkitab. Yesus Ini masih berbicara waktu saya, kepada Bang Juma. siapa pada saat Bang Yesus Juma, mengajar? Ini masih waktu saya. Inilah susahnya kalau diskusi jangan dipotong dengan Bang Juma, jangan dipotong. Ini masih waktu saya. Bang Juma tadi framing ke sana kemari saya diam.
Saya jawab Iya, menggunakan karena yang ayat saya Alkitab. sampaikan kebenaran. Loh, tidak ada yang Bang Juma saudara. sampaikan. Bang Juma cuma comot-comot ayat dari tadi. Kamu ambil waktu saya 3 menit nanti, saya serahkan perlu, Bang samamu. Juma. Saya Jelaskan cuma- kepada saya jaminan Yesus kepada Kristen, bukan Sudah kepada saya Bani sebutkan Israel. di dalam Itu Yohanes 3 ayat untuk yang Bani ke-17, Israel. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Itu Di untuk awal, Bani Israel. Bang Saya tidak Juma, peduli. Saya tidak Bang peduli. Juma, Saya butuh Bang untuk Juma, Kristen. nah, Mana? Coba. ini kan yang saya nggak senang kan. Ya sama, Itu. saya juga tidak suka sama Loh, penipu. perjanjian di awal Yang kita pakai saya waktu, Bang minta, Juma framing yang sana saya kemarin minta saya diam. jaminan Yesus kepada Kristen. Mana? Bang Juma framing sana kemarin saya diam. Saya cuma minta